ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sunan di bab Az-Zuhud. Di kitab Az-Zuhud di bab Dzikrul Maut wal Isti'dadu lah. Dengan sanadnya beliau riwayatkan menuju kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwa beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, maka datanglah kepada beliau seorang lelaki dari Al-Ansar. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini memang kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah keberuntungan di kehidupan dunia ini, tatkala seorang itu banyak berada di sekitar orang-orang yang salih, orang-orang yang berilmu, mengambil manfaat, kebaikan, dan beribadah kepada Allah bersama. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Mereka menghadapkan atau mereka mengharapkan wajah Allah. Ini kebiasaan para sahabat, selalu berada di sekitar Nabi, menyertai Nabi, sehingga mereka menyaksikan berbagai keadaan bersama Rasulullah. Termasuk di sini datang seorang lelaki bertanya dari Al-Ansar, ya penduduk kota Madinah, orang setempat, bukan dari kalangan luar kota, bukan dari kalangan muhajirin. Tapi orang ini tidak disebut namanya, menunjukkan bahwa beliau ini orang biasa saja. Andai kata dikenal atau orang yang ditokohkan, maka Ibnu Umar akan sebut namanya. Dan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau didatangi oleh semua manusia. Siapa saja datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, minta wejangan. Termasuk orang ini, dari adabnya dia memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan kelanjutannya sudah dimaklumi, pasti Nabi menjawab salamnya dan seterusnya. Kemudian kata Ibnu Umar, kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, siapakah dari kaum mukminin yang paling afdal, yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik
akhlaknya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat dan berderajat. Sebagian dari keimanan ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Dari sebagian dari kaum mukminin ada yang lebih tinggi derajatnya dari sebagian yang lainnya. Dan menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang baik. Sebab mukmin yang paling afdal adalah orang yang paling baik akhlaknya. Iya. Karena berlaku melampiaskan kehendak, berlaku buruk, berbuat jelek, itu semua orang mampu. Semua orang bisa melakukannya. Ya kalau membabi buta, ya berbuat seenaknya, melampiaskan apa yang dikehendaki, semua orang bisa untuk hal itu. Tapi menempatkan diri pada tempat yang semestinya, menahan diri di atas hal yang seharusnya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, ini tidak semua orang diberi anugerah di situ. Nah, kemudian di dalam akhlak yang mulia ini manusia berjenjang. Yang paling baik akhlaknya, itulah yang paling tinggi keimanannya. Itulah mukmin yang paling afdal. Kemudian di kelanjutan hadits, qala fayyul mu'minina akyas. Orang ini bertanya lagi, siapakah dari kaum mukminin yang paling cerdas? Siapakah dari kaum mukminin yang paling cerdas? Iya. Sini sahabat ini sudah bertanya, kemudian bertanya lagi. Itu biasa di kalangan orang-orang yang bertanya, mungkin dia memiliki beberapa pertanyaan. Dia tanyakan lagi, itu boleh saja. Dan seorang alim dia bersabar terhadap orang yang bertanya. Dia bersabar terhadap orang yang bertanya. Tapi yang tercela adalah orang yang bertanya bukan pada tempatnya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara kalau tanpa perkara itu kepada kalian, itu akan membahayakan kalian sendiri. Iya. Maka bertanya itu kalau pada hal yang bermanfaat, tidak ada masalah. Boleh saja. Itu berjalan di tengah para sahabat kepada Nabi SAW. Kadang mereka menambah pertanyaan. Tapi sekadar yang wajar dan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jadi ketika ini Nabi SAW ditanya, dan ini pertanyaan sangat menarik sekali untuk diperhatikan. Siapakah dari kaum mukminin yang paling cerdas? Jadi memang dalam hidup ini ada orang yang cerdas memanfaatkan hidupnya. Tak ada yang kurang. Tak ada yang tidak cerdas. Iya. Maka di sini sahabat yang mulia ini bertanya, dari kaum mukminin itu siapa yang paling cerdasnya? Tingkatan yang paling baiknya. Qala, maka Rasulullah SAW berjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Kata beliau, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang yang paling bagus dalam bersiap untuk setelah kematian. Kemudian Nabi tegaskan, orang-orang dengan dua sifat ini, ulaikal akyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Iya. Ya, tema hadits ini terkait dengan orang-orang yang cerdas. Siapa sebenarnya orang-orang yang cerdas itu? Ada orang-orang dalam kehidupan ini, dia cerdik
pandai, pintar. Iya. Tetapi karena tidak memiliki dari kesucian hati, tidak berada di atas jalan yang benar, kepintaran dan kecerdasannya sebenarnya bukan kecerdasan, bukan kecerdikan. Karena itu di sebagian biografi yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan sebagian orang yang sangat cerdas. Beliau katakan, wa kam min takin laisa bizaki. Betapa banyak orang yang cerdas tetapi tidak ada kesucian, tidak ada kebersihan, tidak bersih hatinya. Jadi orang yang tidak cerdas itu hakikatnya walaupun dia pintar, walaupun dia pandai, tapi kalau dia tidak cerdas dalam satu hal ini, nah itu bukan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan cerdas. Jadi Nabi definisikan siapa orang yang paling cerdas itu. Ada dua hal yang beliau sebutkan. Yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat terhadap kematian. Ini sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling bagus bersiap untuk kehidupan setelah kematian. Jadi persiapannya paling bagus dia siapkan untuk setelah kematiannya. Iya, jadi dua hal dari sifat orang-orang yang cerdas. Yang pertama, dia banyak mengingat kematian. Yang kedua, dia sangat baik sekali dalam bersiap untuk kehidupan setelah kematian. Dan ini dua hal yang dijaga oleh orang-orang yang cerdas. Yang pertama adalah banyak mengingat kematian. Karena mengingat kematian ini, memperbanyak mengingatnya itu perintah Nabi SAW. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah di Ashabus Sunan, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Itulah kematian. Jadi Nabi perintahkan untuk memperbanyak dari mengingatnya. Iya. Di sebagian riwayat diterangkan ilahnya. Karena mengingat kematian itu tidak disebut pada suatu yang sempit, illa wassa'ah, kecuali akan memperluasnya, memperlapangnya. Iya. Dan tidaklah kemudian mengingat dari kematian ini, ketika diperintah oleh Nabi SAW, aktsiru, perbanyaklah. Ketika seorang memperbanyaknya, itu artinya dia menunaikan dari perintah Nabi. Kemudian yang kedua, mengingat kematian itu dari manfaatnya adalah membuat seorang itu banyak muhasabah, menghisab dirinya. Iya. Karena itu ada riwayat yang lain semakna dengan hadits ini. Sebenarnya riwayat yang lain ini lebih populer di kalangan orang-orang yang berceramah. Hanya saja haditsnya lemah. Ya, riwayat yang lain dari hadits Anas bin Malik, di riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah juga. Di dalam sanadnya dari hadits Shaddad bin Aus Abu Ya'la, hanya di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Bakar bin Abi Maryam, dan dia ini lemah haditsnya. Jadi hadits Anas itu dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu. Seorang yang cerdas itu adalah siapa yang selalu menghisap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal setelah kematian. Iya. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah adalah siapa yang selalu mengikuti dirinya, man atba'a nafsahu hawaha, siapa yang hawa nafsunya, dia buat dirinya mengikuti hawa nafsunya dan selalu
bertamanni, berangan-angan terhadap Allah. Ya, tapi ini hadits lemah ya, tapi maknanya benar, semakna dengan hadits ini. Ini hadits di sanadnya dihasankan, dikuatkan dari seluruh jalur-jalurnya. Dihasankan oleh Syekh Albani dan selainnya. Hadits Ibnu Majah yang kita baca sekarang. Ya, hanya saya singgung tadi riwayat yang lain karena setelah membawakan riwayat tersebut, Imam Tirmidzi rahimahullah menyebutkan wa yurwa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu fungsi mengingat kematian supaya seorang itu muhasabah. Jadi sebelum datang waktu kita dihisab, kita menghisab diri dulu. Banyak menghisab diri. Iya. Dan menghisab diri itu pertama kadang terkait dengan amalan-amalan yang telah lalu. Sejauh mana kita telah menyempurnakannya. Yang kedua, menghisab diri kadang terkait dengan dosa dan kesalahan. Dan yang ketiga, menghisab diri terhadap amalan-amalan dan ketaatan yang datang dalam perintah sejauh mana kita telah akan melaksanakan amalan itu. Jadi harus selalu dihisab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Watazayyanu lil ardil akbar. Dan berhiaslah kalian untuk hari penampakan terbesar, maksudnya untuk hari kiamat. Iya. Wa innama yakhifful hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsah. Kata Umar, karena hisab itu akan menjadi ringan bagi seorang pada hari kiamat apabila dia selalu menghisab dirinya. Itu balasan sesuai dengan jenis amalannya. Jadi ketika dia banyak menghisab dirinya di dunia, maka Allah akan memudahkan hisabnya di hari kiamat. Iya. Di hari kiamat. Karena itu makna muhasabah ini penting. Dan ini faedah yang kedua dari banyak mengingat kematian. Kemudian dari faedah mengingat kematian juga adalah seorang itu mudah untuk bertobat kepada Allah. Mudah untuk bertobat. Berinabah. Kemudian yang keempat dari manfaat banyak mengingat kematian adalah seorang itu pendek angan-angannya. Pendek angan-angannya. Karena kadang seorang itu angan-angannya panjang. Tidak ada habisnya. Tapi kalau dia banyak mengingat kematian, dia hanya mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Dia akan bersegera dengan detik-detik umur yang terus bergulir bersamanya. Mungkin lembaran dari detik-detik umur itu akan berhenti atau akan habis. Maka mengingat kematian itu adalah untuk memutusnya. Dari manfaat mengingat kematian juga adalah membantu seseorang untuk zuhud terhadap dunia. Sebab dunia ini kalau seorang tidak sering mengingat kematian, dia akan sewenang-wenang di dunia, seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun. Sangat berambisi terhadap dunia. Karena itu kita lihat orang-orang yang ambisi terhadap kekuasaan, terhadap harta, terhadap perempuan. Seakan-akan tidak ada kematian yang akan menjemputnya. Tidak ada penghancur kelezatan yang akan meluluh lantakkan segala yang dia miliki dan memutuskannya. Dan seakan-akan tidak akan menjadi kaku sekujur badannya saat ruhnya keluar dari badannya. Iya. Dan di antara manfaat mengingat kematian adalah seorang itu selalu mengingat perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa
waltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-sekali tidak ketika roh itu sudah sampai ke tenggorokan, maka sudah meyakinkan bahwa itu adalah perpisahan. Dan betis telah bertemu dengan betis, sudah menjadi kaku. Dan kepada Rabbmu engkau akan digiring kembali kepadanya. Maka mengingat kematian itu membuat seorang itu mengingat perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkannya kepada akhir dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada dua, keberuntungan atau kerugian. Iya. Dan banyak lagi dari manfaat mengingat kematian. Karena itu dari hal yang paling indah pada seorang mukmin, paling menambah keimanannya, banyak mengingat kematian. Kemudian yang kedua di sini dari sifat orang yang cerdas, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling bagus bersiap untuk setelah kematian. Setelah kematian, setelah sakaratul maut, ada alam kubur. Itu perlu persiapan. Ada ujian pertanyaan malaikat. Itu perlu persiapan. Tapi yang dijawab untuk para malaikat itu sesuai dengan persiapannya di dunia. Kemudian di hari kiamat lebih dahsyat lagi daripada itu. Lebih dahsyat daripada itu. Sampai anak-anak kecil beruban saking dahsyatnya akan hal itu. Karena itu bersiap untuk hal-hal yang besar ini sangat penting sekali. Dan itu bersiap untuk itu adalah kecerdasan. Ya, kalau seorang misalnya lihat dalam satu hal, kita di dunia sibuk membangun rumah, kadang ada yang membangun istana, membangun gedung yang tinggi. Dia bangun dengan berbagai upaya, berbagai usaha. Dan bangunan itu tidak dia bawa, akan dia tinggalkan. Akan sirna bersama dengan waktu. Iya. Padahal kalau kehidupan akhiratnya, dia sholat rawatib misalnya 12 rakaat dia jaga, itu artinya dia membangun rumah di surga. Karena Nabi menyebutkan seperti itu. Orang yang sholat 12 rakaat sehari dan semalam, bunya lahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya rumah di surga. Ya, 12 rakaat itu dia pelihara, dia jaga, itu artinya dia sedang membangun rumah di surga. Bersiap untuk surganya, membangun rumah untuk surganya. Tapi ini kadang kurang kita memaknainya. Ambisi di dalam membangun rumah di dunia itu lebih besar. Padahal membangun rumah di surga itulah sebenarnya persinggahan yang kekal abadi. Itulah rumah kita yang hakiki. Itulah bekal yang sebenarnya. Maka mukmin yang cerdas itu satu sudut ya di satu amalan, di sholat sunnah rawatib. Seorang cerdas bagaimana membangun rumah di surga. Demikian pula dalam perkara-perkara besar, dalam ketaatan dan ibadah, dalam hal tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, dalam hal menjaga sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji, sedekah, menegakkan dari kewajiban, menjaga kebersamaan di dalam negeri, menjaga persatuan, jangan menjadi sebab kerusuhan, keonaran. Itu semuanya membangun rumah di surga. Ya, kalau pemerintah berlaku zalim, sabar terhadap kezaliman pemerintah. Itu sebab kita berjumpa dengan Nabi di telaga. Sebab kita berjumpa dengan Nabi di telaga, sabar. Andai kata ada kezaliman di tengah pemerintah, kita sabar. Iya. Tapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang anarkis, sering berbuat kerusakan di tengah manusia, menghalangi jalan-jalan orang, membuat jelek wajah umat Islam dengan selalu turun ke jalanan. Ini nggak tahu bagaimana mereka akan menjawab
pertanyaan di hari kiamat. Karena itu hadits yang agung ini sifat orang yang cerdas. Ayyul mu'minin akyas, siapakah dari kaum mukminin yang paling cerdas? Maka Rasulullah terangkan aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling bagus bersiap untuk setelah kematian. Kemudian Nabi tegaskan ulaikal akyas, mereka lah orang-orang yang cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang cerdas seperti yang digambarkan oleh Nabi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.